Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau kolima untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yesaya pasal 45 ayat yang ke-22. Demikian kesaksian firman Tuhan. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi. Sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Kembali ke jalan yang benar. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, saya pernah kejadian ingin menuju ke suatu tempat dan jalan yang sebenarnya adalah jalan yang harus melalui kemacetan. Dan untuk menghindari kemacetan tersebut dan sampai di tujuan lebih cepat, saya memilih jalan alternatif. Beberapa jalan kecil, jalan tikus harus saya lewatin. Namun apa yang terjadi? Google Map penunjuk arah membawa jalan berputar-putar dan mau tidak mau, suka tidak suka, saya harus kembali ke jalan yang sebenarnya, yang sesuai dengan arah yang lebih lama namun tepat untuk diikutin. Dan saya kembali ke jalan tersebut dan akhirnya sampai di tujuan dengan waktu yang lebih lama karena sudah lebih dahulu berputar-putar di jalan alternatif. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, ketika situasi seperti yang saya hadapi tadi, kita harus kembali ke jalan yang benar. Demikian pula kehidupan kerohanian kita. Ketika kita jauh daripada Tuhan, firman Tuhan yang banyak mengingatkan kita, menegur kita, membawa kita untuk kembali ke jalan yang benar. Nas hari ini mengingatkan kepada bangsa-bangsa, seruan kepada bangsa-bangsa untuk kembali kepada jalan yang benar, untuk kembali kepada Allah. Paling tidak ada beberapa hal yang bisa kita lihat dari Nats hari ini. Yang pertama dikatakan, berpalinglah kepadaku. Artinya bangsa-bangsa mulai jauh dari Allah. Secara spesifik, bangsa Israel jauh dari Allah. Di tengah situasi mereka yang berada di pembuangan Babel, mereka meragukan kuasa Allah yang telah membiarkan mereka terbuang ke Babel, dan mereka sekarang berada di tanah pembuangan sebagai budak di bangsa lain. Pada saat itu, suatu bangsa yang berhasil dikalahkan, yang berhasil dibawa menjadi budak, maka bangsa tersebut menganggap bahwa mereka telah turut mengalahkan Allahnya. Namun kita tahu secara kerohanian bahwa kalaupun Allah mengizinkan Israel terbuang ke Babel, itu merupakan bagian dari disiplin Allah agar mereka lebih sungguh-sungguh kepada Allah. Karena banyak nabi yang sudah mengingatkan mereka untuk kembali kepada Allah, berpaling kepada Allah, tetapi kelakuan mereka juga tidak mau kembali kepada jalan yang benar. Yang kedua, kita bisa lihat pesan dari nats firman Tuhan ini, biarkanlah dirimu diselamatkan. Nats ini mengingatkan kepada kita bagaimana kita mau memberi diri kita. Kita mau untuk diselamatkan. Banyak orang yang ditawarkan mau nggak selamat, tetapi mereka menolak secara manis, secara baik, menolak secara baik-baik, dan tidak mau diselamatkan. Kenapa saya katakan demikian? Ya, orang yang telah ditawarkan, akulah jalan keselamatan dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ada statement yang seperti itu, namun diragukan kebenarannya, maka secara otomatis dia sudah menolaknya, men-skip, dan membiarkan keselamatan itu dengan percuma. Mari memberi diri kita diselamatkan. Yang ketiga dikatakan seruan ini, hai ujung-ujung bumi. Dikatakan lagi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang berkuasa, pencipta langit dan bumi, dan penyedia keselamatan bagi mereka yang mau percaya dan beriman di dalam Yesus. Karena itu ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, pagi hari ini ketika kita mendengarkan renungan ini, kita sudah diingatkan, ditegur untuk kembali ke jalan yang benar. Ketika kita mulai jauh daripada Tuhan, mari back to the position awal, yakni kembali ke jalan yang benar. Selamat merenungkan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita baca, agar menjadi pedoman bagi hidup kita untuk melangkah memulai aktivitas pada hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus
memberkati. Shalom.